Kenapa Tuhan datang bukan pada zaman Daud, Salomo, dan lain sebagainya? Karena pada saat Yesus datang itulah waktu yang paling tepat. Paling tepat. Tuhan mengetahui kapan dia datang di kali yang pertama, dan itu adalah waktu yang apa? Paling tepat. Jangan kita bilang, wah Tuhan ini kok sembarangan, arbitrary. Artinya sembarangan dia mau datang, kapan, apakah dia seenak gua saja begitu? Tidak. Dia mengetahui kapan yang paling tepat. Kenapa? Pada saat roh hujan akhir nanti terjadi, itu bukan disitulah kita akan bertobat. Tidak. Kalau demikian, kapan kita bertobat? Setiap hari, setiap saat. Kapan kita mempelajari kebenaran, haus akan kebenaran Tuhan? Setiap hari, setiap saat. Sehingga pada saat Roh Kudus itu tidak ada lagi, berakhir. Tidak ada lagi berakhir, dan kita siap untuk dituai. Kita sudah menjadi umat-umat manusia yang sudah dipersiapkan dan sudah siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ada saatnya di mana Tuhan dalam sejarah manusia melihat kapan dia akan mulai apa? Dia akan mulai untuk dapat menanamkan bibit. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa Tuhan tidak datang sesudah zaman Nuh? Ya, atau 100-200 tahun sesudah zaman Nuh? Ya. Kenapa dia tidak datang pada saat itu? Kenapa dia tidak datang setelah zaman Raja Daud? Yesus Kristus maksud saya. Kenapa Yesus Kristus dalam kedatangan yang pertama itu tidak datang pada zaman Raja Daud? Ya. Kenapa? Kenapa Yesus Kristus harus datang di zaman apa? Di zamannya zaman Raja Herodes, ya, baru dia apa? Baru dia datang. Kenapa? Karena belum saatnya. Ada saat-saat yang mana dalam kebesaran Tuhan, dalam kematahuan Tuhan, dia tahu mana saat yang terbaik untuk mulai apa? Dia menyatakan apa? Atau datang pada saatnya. Nah, pada saat kita lihat umat Israel, contoh saja. Kenapa Yesus bukan datang pada saat setelah Raja Daud atau setelah Raja Salomo? Kenapa dia datang bukan bulan itu? Mari kita lihat satu analogi. Kenapa dia itu datang itu pada saat bukan seperti yang raja-raja yang saya sebutkan itu. Mari kita lihat analoginya. Apa yang menyebabkan orang Israel? Apa yang menyebabkan orang Israel itu tidak masuk tanah Kanaan? Ingat, selama berapa lama mereka harus berada di padang gurun? 40 tahun, saudara, ya. 40 tahun. Padahal kalau mereka keluar dari Mesir, untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan, itu hanya memakan waktu paling lama itu kurang lebih 3 bulan. Kalau Anda berkendaraan saat ini, kalau Anda berkendaraan dari Mesir, ya Anda masuk dari Mesir dan berangkat dari Kairo, Anda lewat Gunung Sinai atau tempat di mana Gunung Sinai itu berada, lalu Anda masuk ke perbatasan dengan Israel, itu dapat memakan waktu itu 1 hari saja, berapa jam saja, dan semua perjalanan Anda sudah tiba di mana? Anda sudah tiba di Israel. Itu bukan harus makan waktu 40 tahun, saudara. Tapi kenapa harus 40 tahun? Kenapa tidak 3 bulan? Karena mereka belum siap. Belum siap dalam hal apa mereka, saudara? Mari kita lihat apa yang menyebabkan mereka itu waktunya belum tepat. Tuhan tahu waktunya untuk menanam dan untuk apa? Menabur. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, kenapa mereka harus terputar-putar? Itu dimulaikan pada saat mereka sudah hendak masuk, Musa sudah hendak masuk, ya. Setelah mereka keluar dari Mesir hanya beberapa bulan, mereka sudah tiba di perbatasan untuk masuk mana? Untuk masuk ke tanah perjanjian. Lalu kemudian Musa kirim 12 mata-mata, ya. Musa kirim 12 mata-mata untuk masuk ke tanah perjanjian tersebut, ya. Dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai 18. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Waduh, kenapa ke pegunungan? Karena disitulah kita akan nanti lihat, ya. Disitulah mereka dapat disitulah mereka dapat melihat hal-hal yang lebih lengkap dengan kata lain. Mereka dapat melihat hal yang lebih lengkap tentang keadaan di tanah perjanjian tersebut, ya. Jadi pergilah ke tanah Negev. Anda lihat itu di jalur merah itulah tempat di mana ke-12 mata-mata itu apa? Mereka naik di daerah-daerah pegunungan, ya. Naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, ya. Ke negeri itu. Sorry. Saya mohon maaf. Baik, anyway. Baik, jadi kemudian setelah mereka naik, mereka lihat apa yang mereka dapati. Waduh, hebat sekali. Tanah tersebut hebat sekali, ya.
Ketika mereka sampai, Bilangan 13 ayat 23 katakan, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan apa? Buah arah. Wah, betul-betul apa? Betul-betul bagus sekali ya. Tanah tersebut betul-betul apa? Betul-betul bagus sekali. Ada hasil dari buah-buahan ini yang buah anggur, buah delima, buah apa? Buah ara. Lalu apa yang kemudian mereka simpulkan? Ayat 27, Bilangan 13 ayat 27, lalu mereka menceritakan kepadanya, ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa semua. Ya, mereka bawa semua. Oke? Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah mereka membawa tanah yang begitu baik yang Tuhan sudah janjikan, apa yang kemudian terjadi? Kita tahu ceritanya ya. Kita tahu ceritanya bahwa kemudian ke-10 mata-mata itu katakan apa? Wah, orang-orang di sana mereka membawa, kalau Anda baca seterusnya, mereka membawa berita busuk. Berita yang apa? Busuk kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia, berita busuk. Apa itu berita busuk tersebut? Wah, raksasa-raksasa mereka, apa yang mereka begitu besar ya. Itu dalam ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka juga terhadap kami. Kemudian ayat berikutnya, sudah pindah ke ayat 14. Ayat 3 ya. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang kemana? Pulang ke Mesir. Kami pulang ke Mesir. Coba kita lihat, siapkah mereka ini secara rohani? Siapkah mereka secara mental untuk masuk ke tanah perjanjian? Tidak. Tidak. Mereka tidak siap. Kenapa? Kenapa mereka tidak siap? Mereka tidak siap untuk melihat kebesaran Tuhan. Bayangkan, pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka sudah melihat semua yang Tuhan sudah lakukan di tanah Mesir. Mereka bahkan sudah melihat apa yang Tuhan lakukan pada saat mereka menyeberangi Laut Merah, dan tentara-tentara Mesir itu tenggelam, ada laut yang terbelah dua dan mereka jalan. Mereka sudah lihat di depan mereka saat mereka bilang, kami ini kecil seperti belalang. Mereka melihat, kalau itu siang hari, ada tiang awan, dan kalau malam mereka bisa melihat tiang api. Itu menandakan kehadiran Tuhan. Mereka sudah melihat kehadiran Tuhan di tengah mereka. Tetapi mereka tidak siap untuk melihat Tuhan. Mereka hanya mau melihat diri mereka sendiri. Kami seperti belalang. Kami seperti belalang. Kami seperti belalang. 40 hari mereka berada di tanah perjanjian. Melihat begitu bagus sekali. Hebat sekali tanah tersebut. Seperti penuh dengan apa? Susu dan madu. Ya. Tetapi mereka gantinya melihat berkat yang Tuhan sudah siapkan, sediakan bagi mereka. Mereka melihat diri mereka yang kecil, gantinya melihat kebesaran Tuhan yang sudah dari waktu ke waktu. Hingga detik mereka ngomong mereka seperti belalang. Mereka melihat kebesaran Tuhan di tengah mereka. Dikatakan apa? Kami tidak akan bisa masuk ke situ. Mereka melihat diri mereka, tidak melihat kebesaran Tuhan. Nah, kenapa saya bahas mengenai ini? Setelah 40 tahun kemudian, baru mereka siap. Yang siap itu bukan generasi yang keras kepala ini. Yang siap itu adalah generasi yang Tuhan lihat sudah siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Semua orang-orang dewasa kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya 2. Orang-orang dewasa lainnya mati. Selama 40 tahun kemudian mereka harus berputar-putar kembali di padang gurun. 40 tahun. Setelah mereka sudah hampir masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb dari antara orang dewasa yang bisa masuk. Dan situlah baru mereka siap. Jadi Tuhan mengetahui arah perjalanan, ya, arah perjalanan umat manusia. Demikian juga Tuhan tahu bahwa waktu untuk menurunkan hujan awal tersebut adalah pada saat di perjanjian baru, ya. Pada saat itu ada umat-umat manusia yang sudah siap, ya. Tidak heran, walaupun ada orang-orang yang tadinya imam-imam seperti tadi pelajaran kita tadi, imam-imam tersebut yang telah menyebabkan Yesus itu disalibkan, tapi pada akhirnya mereka juga menjadi orang percaya, kan? Roh Kudus siap dapat membuka hati mereka. Dan inilah sebabnya
Ini sebabnya, mari kita masuk pada pelajaran kita. Kenapa? Kenapa kita bisa sekarang melihat tentang hujan awal, hujan akhir tersebut pada hari Pentakosta tersebut, dan kita hubungkan dengan orang Israel pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian. Mari kita lihat hubungannya. Kenapa? Kenapa Tuhan membawa mereka masuk melalui Yeriko? Iya kan? Ingat kan? Pada saat Yosua itu membawa mereka menyeberangi Sungai Yordan untuk mengambil tanah perjanjian. Kenapa mereka itu langsung masuk pertama itu di Yeriko? Kenapa mereka bukan ke daerah tempat-tempat yang lainnya? Kenapa harus Yeriko? Ingat, gambaran mereka tentang tanah perjanjian, gambaran orang-orang Israel itu tentang tanah perjanjian itu adalah penuh dengan apa? Susu dan madu, banyak buah anggur, buah delima, buah ara, dan lain sebagainya. Kenapa harus masuk Yeriko? Mungkin Anda katakan, karena di Yeriko itu subur, pendeta. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Kalau Anda memperhatikan topografi atau geografi, topografinya daripada Yeriko, Yeriko itu berada di bawah permukaan apa? Berada di bawah permukaan laut. Kalau yang di biru yang Anda lihat di gambar ini, itu adalah Laut Mediterania. Ya. Dan Yerusalem itu adalah dataran yang cukup apa? Sangat tinggi, lebih tinggi ya. Ada dataran yang cukup tinggi, sedangkan Yeriko itu di bawah permukaan laut. Tidak heran Yeriko itu, kalau Anda sudah pernah mungkin ke Timur Tengah, pernah ke Israel, Yeriko itu adalah kota yang sangat dekat dengan Laut Mati. Kota yang dekat dengan Laut apa? Mati. Yeriko itu sangat kering. Kenapa? Karena setiap tahun itu hanya 6 inci hujan yang turun. Hujan yang turun di Yeriko itu hanya 6 inci, sedangkan di Yerusalem atau dataran-dataran tinggi itu kurang lebih 26 inci. 26 inches per year setiap apa? Setiap tahunnya. Dan kalau kita lihat, ya, kalau Anda melihat, kalau seperti apa? Lukas 19, ya. Pada saat Yesus dari Kapernaum, dia berjalan menyisiri Sungai Yordan yang di sebelah kanan Anda yang warna biru, ya. Laut Mediterania itu yang abu-abu di sebelah, kalau Anda lihat di gambar ini sebelah kiri Anda. Jadi Yesus itu akan tiba dulu dari dataran-dataran rendah, dia tiba di Yeriko, lalu kemudian dia naik ke Yerusalem. Yerusalem itu naik. Ya, kalau Anda biasanya kalau ada orang mungkin dari Kapernaum dia ikut dalam darat ke Yerusalem ya, tapi seringkali kita dari mana? Yang baru terakhir itu dari Yerusalem kita turun ke mana? Turun ke Yeriko. Dan Anda yang sudah pernah ke Israel tentu dapat mengetahui bagaimana tandus sekali itu ya. Tapi jalan yang sangat apa? Tandus. Tapi itulah ya. Naik ke atas itu 20 mil atau kurang lebih 33 km dari Yeriko itu sampai kemana? Sampai ke Yerusalem. Dan ini jalannya. Inilah jalan yang orang dari Yerusalem untuk turun ke Yeriko. Dan coba Anda lihat. Ya, keadaannya sangat apa? Sangat tandus. Kenapa? Karena Yeriko itu, kota Yeriko itu ada di bawah, ini masih di atas ini dari Yerusalem. Di Yeriko itu sudah apa? Dekat sekali dengan apa? Laut Mati. Anda tahu kan Laut Mati ya? Dia tidak ada lagi tidak ada lagi air untuk keluar dari Laut Mati. Tidak bisa keluar dari Laut Mati, sehingga orang kadar keasinan daripada laut itu atau air di situ sangat apa? Sangat tinggi. Kita tidak bisa apa? Tenggelam ya. Kita tidak bisa tenggelam. Anda bisa terapung begitu saja ya. Anda bisa terapung. Dan bukan itu saja. Yeriko itu sangat apa? Sangat tandus. Ya, ada tentu saja pohon-pohon sedikit ya, ada sedikit pohon-pohon yang Anda bisa lihat. Ini tempat peninggalan arkeologis daripada kota Yeriko. Kita lihat abu, penuh dengan abu ya. Dan kalau Anda lihat ini kota modern ya. Ini kota modern ya daripada kota Yeriko. Jarang sekali Anda lihat pohon-pohon yang banyak. Ya, jarang sekali Anda melihat pohon-pohon yang banyak, dan di ujungnya itu apa? Di ujungnya itu adalah apa? Laut Mati. Ya, Dead Sea, Laut Mati. Nah, kalau Anda orang Israel yang dibawa oleh Yosua, dibawa untuk masuk, dan kota pertama yang harus Anda kalahkan itu adalah kota Yeriko. Lalu Anda masuk melalui apa? Dari Sungai Yordan, lalu Anda masuk ke Yeriko, lalu Anda melihat sekeliling kota tersebut, Anda melihat sekeliling kota itu, loh kok tandus. Mana ini cerita orang-orang tua kami yang katanya tempat ini penuh dengan susu dan madu, ya? Mana itu buah-buah anggur dan lain sebagainya? Tidak ada. Tidak ada di mana? Di kota Yeriko ini. Kenapa? Kenapa? Ya. Kalau Anda melihat Tuhan membawa mereka
Tuhan tidak membawa mereka. Mereka bisa saja untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka bisa saja jalan terus ke arah utara, ya, ke arah tempat Yesus Kapernaum itu ya. Dan di daerah-daerah utara itu semakin banyak pohonnya. Semakin Anda bisa melihat dataran-dataran tinggi, dari dataran tinggi Golan Anda bisa masuk ke Kapernaum itu, Anda bisa mendapatkan apa? Anda bisa mendapatkan begitu banyak pohon dan buah-buah dan lain sebagainya, lebih banyak daripada di Yeriko. Kenapa Tuhan ingin mereka lebih dahulu masuk ke Yeriko? Jawabannya itu terdapat dalam Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Kenapa? Karena supaya mereka melihat pentingnya berkat yang Tuhan akan berikan dan pentingnya kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Pentingnya mereka untuk bergantung. Tuhan sudah membawa, Tuhan sudah menyuruh 10 mata-mata tadi. Ingat 10 mata-mata telah disuruh untuk pergi ke daerah pegunungan. Dan mereka sudah disuruh untuk melihat semua berkat-berkat Tuhan. Mereka disuruh untuk melihat semua berkat-berkat Tuhan. Mereka bawa berkat-berkat Tuhan. Tetapi pada saat mereka memberitahukan kepada bangsa Israel, mereka hanya memberitahukan tentang berkat Tuhan, bukannya Tuhan pemberi berkat. Bukannya Tuhan pemberi berkat. Jadi itulah menyebabkan mereka apa? Mereka cuma melihat berkat-berkat Tuhan dan Tuhan tidak memberi berkat sehingga mereka tidak merasa perlunya bergantung kepada Tuhan untuk memberikan kemenangan saat mereka masuk untuk menyerang orang-orang raksasa-raksasa yang ada di mana? Di tanah perjanjian. Sekarang Tuhan putar. Tuhan putar pada saat mereka masuk Yeriko, Tuhan mau mereka untuk bergantung lebih dahulu kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, baru berkat itu akan mereka lihat setelah mereka bergantung kepada Tuhan. Sebelum ini, 40 tahun lalu, mereka melihat lebih dahulu berkat Tuhan. Tapi sekarang, mereka pada saat masuk Yeriko, mereka harus melihat dulu Tuhan yang akan memberikan berkat. Tuhan yang akan memberikan berkat. Itulah sebabnya mereka masuk ke Yeriko, tempat yang kudus, ya, tandus, bukan kudus, tandus, tempat yang tandus. Kenapa? Karena ini, Tuhan mau menunjukkan tentang betapa pentingnya berkat Tuhan tersebut. Betapa pentingnya kebersamaan keberadaan mereka dengan Tuhan supaya mereka mendapatkan susu dan madu yang dijanjikan di tanah perjanjian tersebut. Mari kita lihat. Mari kita lihat pentingnya hujan itu ya. Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Ya, sebelum mereka masuk, Musa mengulang-ulangi kembali. Musa mengulangi kembali pekabaran kepada bangsa ini, dan ini dikatakan, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Ya, kenapa? Karena Mesir kan cuma bergantung pada Sungai Nil, ya, Sungai Nil. Lalu harus ada apa? Irigasi. Harusnya apa? Dibuat irigasi, angkatlah airnya untuk disiram tanah tersebut. Tetapi ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air melalui apa? Melalui Sungai Nil? Bukan. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ya. Beda dengan Sungai Nil. Ya. Beda dengan di Mesir, dari Sungai Nil. Sekarang Tuhan tekankan apa? Di negeri itu, ya, kamu akan bergantung kepada Tuhan yang akan menurunkan hujan dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Tuhan semuanya itu bergantung kepada apa? Kepada Tuhan. Kita sudah baca sampai ayat 12. Mari kita terus baca ayat 13. Jika kamu, ini dia. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan. Jadi sekarang, ingat diputar ya, 40 tahun lalu, mereka melihat dulu apa? Mereka melihat dulu berkat-berkat tersebut, buah-buah tersebut. Ya, tapi itu tidak membawa mereka untuk melihat Tuhan. Tapi sekarang Tuhan mau, lihat Tuhan. Beribadah kepadanya, kasih Tuhan ya. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan apa? Minyakmu. Kamu tidak akan lebih dahulu melihat hasil. Kamu harus lebih dahulu melihat Tuhan. Melihat Tuhan, baru mendapatkan apa? Hasil. Ya. Hujan awal, dan itu dihubungkan dengan apa? Hujan awal dan hujan akhir. Ayat 16 dan 17. Hati-hatilah. Hati-hatilah
supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka aku akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Jadi, ingat, kesetiaan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, memberikan hujan. Dan hujan yang diberikan, memberikan apa? Mengeluarkan hasil. Siap untuk apa? Dipanen. Hujan tidak turun kalau tidak ada apa? Hati yang mengarah kepada Tuhan. Hujan tidak akan turun tanpa hati yang mengarah kepada Tuhan. Itulah syarat hujan. Ya, persyaratan bagi hujan itu apa? Ulangan 13:14, syaratnya apa? Kasih Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan apa? Berkat kepadamu dalam bentuk apa? Hujan awal dan hujan akhir, sehingga kamu dapat menuai. Kalau tanpa Tuhan, kamu tidak dapat menuai. Jadi, poin ketiga, pelajaran tentang hujan awal, hujan akhir ini adalah apa? Bahwa akan ada dua musim. Akan ada dua musim hujan. Hujan awal dan apa? Hujan akhir. Ya. Hujan awal adalah pendahuluan, permulaan. Ya. Hujan awal, initiation, permulaan. Lalu hujan akhir, itulah penyelesaian. Initiation dan consummation. Ya. Dan kita memerlukan umat-umat Tuhan itu yang dikatakan umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Bagaimana contoh mereka itu yang mengasihi Tuhan, ya? Bagaimana persyaratan mereka untuk dapat mengasihi Tuhan, ya? Atau mendapatkan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir ini, ya, untuk siap untuk mendapatkan hasil, mendapatkan buah. Kalau kita lihat persyaratannya itu adalah apa? Yesaya 44 ayat 3 katakan apa? Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Kalau saudara dan saya bukan menjadi tanah yang haus, kalau kita tidak memiliki kehausan akan firman Tuhan, ya, maka tidak kita perlukan hujan. Kita tidak memerlukan Roh Kudus. Kalau kita tidak apa? Tidak memerlukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak merasa haus, itulah sebabnya diberkatilah, berbahagialah orang yang haus, orang yang miskin, orang yang lapar akan kebenaran Tuhan. Karena mereka akan apa? Mendapatkan hujan tersebut, mendapatkan air tersebut, mendapatkan air. Ya. Yesaya 45 ayat 8, hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Jadi diturunkan hujan itu agar apa? Keadilan. Keadilan itu dapat apa? Teradil, righteousness, kebenaran, ya. Apa itu kebenaran? Itu kalau kita lihat sini, keadilan atau righteousness, bahasa Inggrisnya righteousness, ya. Yang membawakan apa? Keselamatan. Jadi kenapa? Kapan itu roh hujan awal itu harus berhubungan dengan apa? Adanya kebenaran atau keadilan dan apa? Yang membawakan keselamatan. Tidak heran. Ini Roh Kudus dan keadilan ini, kalau kita lihat kembali ke Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, katakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ya. Kenapa saya katakan di sini? Kenapa saya harus perlihatkan Anda kalau Anda membaca dari New King James Version? Ya. Kenapa? Ini sangat menarik. Karena kata keadilan atau righteousness atau kebenaran, ya, dan keselamatan itu menandakan apa? Itu menunjuk kepada siapa itu? Nah, mari kita lihat. Bahasa Inggrisnya dikatakan apa, ya? Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, ya. For he has given you the former rain faithfully. Dia telah memberikan kepadamu apa? Hujan awal, ya. Hujan awal secara apa? Secara faithful, ya, dengan segala kesetiaan. Nah, kalau kita lihat nama lain, atau kalau Anda lihat footnotes dari New King James Version, kalau Anda lihat footnotes itu dari Yoel 2:23 yang diberikan, for he has given you, hujan awal itu apa? Teacher of righteousness, guru keadilan. Guru keadilan, ya. Dan siapa guru keadilan tersebut? Siapa guru keadilan yang membawakan keselamatan?
Siapa dia? Guru keadilan yang membawakan keselamatan, tidak lain dan tidak bukan siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi pada saat Alkitab berbicara tentang roh hujan awal, yang berbicara dari segi sejarah, itu didapat diperoleh pada saat apa? Kedatangan Yesus yang pertama. Kedatangan Yesus yang pertama itu diberikan dan Yesus katakan, tunggu dulu, jangan dulu. Kumpul dulu di mana? Di Yerusalem, sampai kemudian siapa? Roh Kudus itu turun. Jadi kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang membawa orang untuk memuliakan Yesus atau menuntun orang kepada siapa? Yesus. Dialah yang menguatkan semua ajaran Yesus. Itulah yang Roh Kudus lakukan. Dan pada saat itulah dapat kita lihat di sini bagaimana roh hujan awal. Nah, begitu banyak lagi ayat-ayat, tapi karena waktu kita ya, saya sudah mencoba untuk meringkaskan bagaimana kenapa ini roh hujan awal itu kok Pentakosta, pendeta. Karena Yesus sendiri katakan, jangan dulu, ya. Jangan dulu, tunggu nanti penolong tersebut, tunggu dia kedatangannya itu kalau kamu apa? Setelah aku naik ya, setelah aku dimuliakan, kata Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, kemudian murid-murid bersekutu dalam doa dan hujan awal itu apa? Hujan awal itu turun kepada di mana? Kepada murid-muridnya pada saat mereka bersekutu bersatu dalam doa. Itulah dalam segi sejarah kedatangan roh hujan awal. Kedatangan roh hujan awal. Tapi sekali lagi, mari kita ambil kesimpulannya. Jadi, kenapa Tuhan datang bukan pada zaman Daud, Salomo, dan lain sebagainya? Karena pada saat Yesus datang itulah waktu yang paling tepat. Paling tepat. Tuhan mengetahui kapan dia datang di kali yang pertama dan itu adalah waktu yang apa? Paling tepat. Jangan kita bilang, wah Tuhan ini kok sembarangan, arbitrary. Artinya sembarangan dia mau datang, kapan, apakah dia seenak gua saja begitu? Tidak. Dia mengetahui kapan yang paling tepat. Kenapa? Seperti orang-orang Israel di padang gurun. Mereka dapat masuk ke tanah perjanjian 3 bulan. Tapi kenapa harus terputar-putar 40 hari, 40 tahun? Karena belum tepat setelah mereka keluar dari Mesir itu, waktu untuk masuk. Mereka belum siap. Bukan karena Tuhan yang tidak mau, tapi mereka yang belum mau menerima Tuhan pemberi apa? Pemberi berkat. Mereka sudah melihat berkat Tuhan, tapi belum melihat Tuhan. Dan begitu juga roh hujan awal, dari segi sejarah diturunkan, diberikan, karena adanya umat-umat manusia yang hatinya sudah mulai apa? Siap. Betul, saya sudah katakan tadi, ada imam-imam yang menolak Yesus, ada imam-imam yang menyalibkan Yesus, tapi ada juga di antara mereka yang kemudian menerima kebenaran. Itulah sebabnya pada saat Roh Kudus turun di masa Pentakosta, itulah permulaan musim apa? Musim hujan. Nah, ini poin berikutnya, poin terakhir dan yang penentuan di sini dengan kata lain ya. Kalau kita lihat ini di Yeriko, kalau Anda Google inilah bukan hanya di Yeriko tapi juga di Israel ya. Jumlah curah hujan berdasarkan bulan itu berapa incinya. Tapi kalau di Yeriko, saya sudah katakan tadi, di Yeriko itu hanya dalam 1 tahun itu sekitar berapa sentimeter atau begitu ya, berapa inci 6 inci saja, kurang lebih begitu ya, sepanjang 1 tahun ya. Coba Anda lihat, kapan hujan mulai turun di sini? Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kapan hujan mulai turun? Ingat pelajaran kita dari tadi sudah katakan pada musim gugur. Kapan itu musim gugur itu? Bulan Oktober. Oktober. Anda lihat di sebelah kanan Anda. Jadi hujan mulai turun. Pada saat hujan mulai turun, disitulah petani-petani mulai menggemburkan tanah, tanam bibit-bibit. November itu ada hujan terus. Desember ada hujan. Januari ada hujan, Februari, Maret, April itu musim semi. April itu musim semi. Dan itulah berakhir hujan itu bulan April. Dan kapan mereka akan menuai? Penuaian tersebut terjadi pada bulan Maret, saudara. Pada bulan Maret. Jadi hujan awal dan hujan akhir. Itu bukan ada 2 hujan yang hanya turun di bulan Oktober, lalu hujan terakhir itu turun di bulan April. Bukan. Roh Kudus itu bukan datang waktu zaman rasul-rasul, lalu habis itu Roh Kudus kembali ke surga. Hanya Yesus yang kembali ke surga tuh, saudara ya. Roh Kudus tidak kembali ke surga. Roh Kudus tetap bekerja supaya kita tuh selalu ingin memiliki kebenaran firman Tuhan. Supaya kita dituntun untuk sadar akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Supaya saudara dituntun dari seluruh kebenaran. Roh Kudus terus bekerja dari zaman rasul-rasul sampai saat ini. Sampai menjelang waktu penuaian kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kalau kita lihat bulan Oktober adalah
awal musim hujan, dan bulan April adalah akhir musim hujan. Ya. Dan semua ini Roh Kudus sudah diturunkan. Jadi jangan kita kenapa saya ingin tekankan poin ini? Banyak orang katakan, oh nantilah pendeta, nanti saya bertobat, nantilah kalau hujan akhir. Kalau hujan akhir. Kalau Anda hanya menantikan hujan akhir, baru Anda mau pikir untuk merasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Hey, mungkin Anda adalah bibit yang yang tidak akan bertumbuh dengan kata lain, ya, mati. Ya, kenapa? Karena kita pikir Roh Kudus tuh saat ini cuma bekerja di zaman rasul-rasul atau dari secara pribadi. Roh Kudus hanya turun pada saat pada saat saya menerima kebenaran, lalu udah Roh Kudus pergi, nanti menjelang Yesus datang, Roh Kudus datang lagi untuk bikin saya bertobat. Tidak. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya sekarang, setiap hari, setiap saat, setiap bulan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dengan kata lainnya. Supaya sebelum menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Masa apa? Penuaian. Masa penuaian. Ya. Dan coba kita lihat, ya, pada saat kita berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya kalau istilahnya kalau di dalam ini bulan Maret itu, tapi saya tidak katakan Yesus akan datang bulan Maret, tapi itulah setelah hujan akhir, ya, setelah pintu kasih yang tertutup, secara Roh Kudus sudah tidak bisa lagi bekerja, orang sudah membuat pilihan mau menurut Tuhan atau tidak, sama sekali tidak mau menurut Tuhan, akan datang masa penuaian. Dan itulah yang Alkitab katakan apa? Dalam Wahyu 14 ayat 14, kedatangan Yesus itu bagaikan apa? Seorang petani yang akan apa? Menyabit. Menyabit. Wahyu 14 ayat 14 katakan, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Untuk apa? Untuk menuai. Dan kalau saudara dan saya mau dituai, apa yang harus terjadi? Kita harus menerima Roh Kudus. Kita sudah menerima Roh Kudus pada saat kita secara pribadi, pada saat kita dibaptiskan mungkin, pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Tapi bukan berarti setelah kita menerima Roh Kudus, lalu kemudian kita apa? Tidak perlu lagi Roh Kudus tersebut. Nanti tunggu sampai roh hujan akhir, ya, sampai hujan akhir baru kita akan apa? Dikuasai lagi oleh Roh Kudus. Tidak. Kita harus terus-menerus dikuasai. Kenapa? Karena seperti benih, ya, roh hujan awal itu baru ditanam benih tersebut. Lalu dari waktu ke waktu ada hujan-hujan terus. Sampai hujan itu berakhir. Sampai hujan itu berakhir. Dan Anda dan saya siap untuk dituai. Poin penting di sini untuk kita lihat, ya. Jangan kita menunggu roh hujan akhir. Jangan kita pernah berpikir bahwa Roh Kudus akan turun hanya 2 kali. Enggak. Roh Kudus telah turun kepada Anda. Dan biarkanlah dia tetap tinggal dalam kehidupan kita. Setiap hari. Setiap membawa kita kepada seluruh kebenaran. Membawa kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Sehingga pada akhirnya, pada saat Yesus datang, kita sudah siap untuk disabit. Untuk dituai. Kedatangan Yesus kedua kali, ya. Yesus datang 2 kali, udah gitu dia naik ke surga. Tapi apakah kita dapat katakan bahwa Roh Kudus datang 2 kali? Tentu saja tidak. Kita tidak akan pernah berkata Roh Kudus datang 2 kali. Dia datang waktu roh hujan awal dan dia akan datang lagi roh hujan akhir. Tidak. Pelajaran kita sudah kita lihat bahwa semua itu Roh Kudus sudah datang dan dia akan sedang terus memupuk kehidupan kita, menuntun kehidupan kita supaya saudara dan saya itu siap untuk dituai. Pada saat roh hujan akhir nanti terjadi, itu bukan disitulah kita akan bertobat. Tidak. Kalau demikian, kapan kita bertobat? Setiap hari, setiap saat. Kapan kita mempelajari kebenaran, haus akan kebenaran Tuhan? Setiap hari, setiap saat. Sehingga pada saat Roh Kudus itu tidak ada lagi, berakhir. Tidak ada lagi berakhir, dan kita siap untuk dituai. Kita sudah menjadi umat-umat manusia yang sudah dipersiapkan dan sudah siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita semua, ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.